kita garis bawahi, saudaraku sekalian, Allah telah berkahi sekelilingnya daripada Masjid Al-Aqsa, daripada Masjidil Haram. Apa maksudnya? Benar apa yang disampaikan Al-Asbahani dalam ta'rifnya berkah, yaitu tetapnya kebaikan ilahi. Di Masjidil Aqsa mereka diuji dengan senapan di depannya, mereka digoda dengan dunia di depannya, tapi mereka tetap istiqamah melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa meskipun banyak gangguan dan halangan di sana. Sholat jamaah mereka tetap penuh meskipun mereka ditodong senjata di hadapannya. Sholat jamaah mereka sampai luber keluar-luar meskipun terdengar dentuman bom di dekatnya. Inilah keberkahan yang Allah sampaikan, tetapnya kebaikan ilahi tentang sesuatu. Begitupun ketika kita melihat daripada Masjidil Haram, keberkahan itu ada padanya. Semua orang ingin hadir di Masjidil Haram. Semua umat Islam di dunia ingin mendambakan bisa menginjakkan kakinya di Masjidil Haram untuk beribadah. Masya Allah. Itulah keberkahan, yaitu adanya keilahian pada diri kita, adanya kebaikan pada diri kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku sekalian, bagaimanakah kemudian kita bisa mengundang berkah? Banyak orang yang kemudian bertanya sama kita, Ustadz, bagaimana sih caranya kita hidup ini supaya berkah? Kiai, ada nggak sih caranya supaya kita hidup ini berkah? Kayaknya pengen saya hidupnya berkah, Kiai. Pengen saya seperti para kiai yang hidupnya berkah. Tidak kemudian dunia yang dicari, tapi akhirat yang kemudian jadi landasannya, sehingga dunia ngikutinnya. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam juz yang ke-9 pada surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, pada ayat yang ke-96, pada halaman 163-nya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah. Shadaqallahul aliyyul azim. Kalau kita melihat penjelasan daripada penafsiran para ulama yang ada menafsirkan ayat ini sangat luar biasa. Ternyata ada cara bagaimana kita meraih keberkahan. Baik keberkahan itu secara individu akan kita dapatkan, atau keberkahan itu keluarga yang akan kita dapatkan, masyarakat kita, atau bahkan negara kita akan mendapatkan keberkahan kalau melakukan cara-cara ini. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal ayatnya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu. Jikalau engkau beriman kepada Allah, seandainya engkau beriman kepada Allah, ini kunci kita mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah iman. Iman, saudaraku sekalian. Iman itu ibarat kata pondasi. Ya. Ibarat kata pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan yang berada di atasnya insya Allah kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunan yang ada di atasnya akan lemah, bahkan kemungkinan roboh.
Apa sih sebenarnya makna iman itu, Ustaz? Amana yu'minu imanan. Iman itu artinya adalah percaya. Percaya kepada siapa? Antu'mina billahi. Percaya kepada Allah dan seluruh min arkanil iman. Sebab nggak bisa dipisah-pisah. Ah, saya cuma percayanya Allah saja, yang lain kagak. Nggak bisa. Ah, saya cuma percaya kepada malaikat saja, yang lain kagak. Nggak bisa. Ah, saya percayanya bukan hanya 6 saja rukun iman, tapi ditambahkan. Masya Allah, kagak bisa. Inilah yang kemudian sempurna, udah rukun iman yang kita harus yakini sebagai dasar daripada keimanan kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Jadi iman pondasi, Ustaz? Iya. Jadi iman yang menentukan segala sesuatu? Iya. Bahkan gara-gara iman, mohon maaf, ini kita ambil kisah dari sahabat yang luar biasa. Karena pondasinya kuat, imannya kuat, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki pondasi imannya kuat, padahal beliau seorang budak belian, bahkan beliau digambarkan dengan seorang lelaki yang hitam legam, bahkan beliau seorang yang tidak kaya raya, tapi beliau punya iman yang kuat. Beliau punya iman yang bersandar terus, yang berada di dalam dada beliau. Siapa? Yaitu adalah Bilal bin Rabah. Saudaraku sekalian, kita tahu Bilal bin Rabah sahabat Rasul, dan beliau adalah sahabat yang termasuk yang utama bagi Rasulullah SAW, karena beliau yang menjadi muadzin daripada Rasulullah SAW. Dan tahukah, ketika beliau kemudian imannya menghujam kuat di dalam dadanya, jangankan harta yang diminta untuk mengorbankan imannya, akan diberikan hartanya asal imannya masih tetap ada. Bahkan nyawanya disuruh berubah, kepercayaannya disuruh berubah, imannya dia tidak mau. Biarkan nyawa saya melayang asal iman saya tidak melayang. Orang yang punya iman yang kuat, ujian demi ujian akan dilakukannya. Ujian demi ujian akan dilaluinya. Ujian demi ujian akan semakin menguatkan keimanan.